Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahaudin, Sarjana Humaniora, Magister Humaniora, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahsul Kutub, dan tak lupa teman-teman kelas PAIB yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Sania Almusa, NIM 20101100050. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Muslim nomor 3408 tentang sifat kepribadian pendidik tanggung jawab. Redaksi hadis Muslim nomor 3408. Haddatsana Qutaibatum Ibnu Sa'id haddatsana Laisu wa haddatsana Muhammad bin Rumhin wa haddatsana Laisu an-Nafi an Ibnu Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatu ala baiti baliha wa walidihi wa hiya mas'ulahu anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala faqulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa haddatsana Abu Bakr Ibnu Abi Saibah haddatsana Muhammad ibnu Bishri wa haddatsana Ibnu Numair wa haddatsana Abi wa haddatsana Ibnu Musanna haddatsana Khalid yakni Ibnu Haris wa haddatsana Ubaidullah ibnu Said haddatsana Yahya yakni Kiton kulukum an Ubaidillah ibnu Umar wa haddatsana Abu Rabi'i wa Abu Kamil qala haddatsana Hamad ibnu Zaidi wa haddatsana Zuhair ibnu Harb haddatsana Ismail al-Ijami an Ayyub wa haddatsana Muhammadun Rafi'in haddatsana Ibnu Abi Fudaik akhbarana Dahaq yakni Ibnu Usman wa haddatsana Harun wa Ibnu Sayyidi Ali haddatsana Ibnu Wahbi haddatsana Usamatu qulu haula'i an Nafi'i an Ibnu Umar mislah hadisil Laisi an Nafi qala Abu Isha wa haddatsana Hasan Ibnu Bishr wa haddatsana Abdullah Ibnu Numar an Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar bihadza mislah hadisil Lai bin Nafi wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sayyidi wa ibnu Hujr kulluhum an Ismaila ibnu Ja'far an Abdillah ibni Dinar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsana Harmalata ibnu Yahya akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Yunusun an Ibni Syihab an Syalimi Abdillah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bima anna hadisi Nafi'i an Ibni Umar wajada fi hadisi Juhri qala hasibtu annahu qad qala rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Haddatsana Ahmad bin Abdurrahman ibnu Wahbi akhbarani ammi Abdullah ibnu Wahbi akhbarani rajulun sammahu wa Amru ibnu al-Harisi an Bukhari an Bushr ibni Syaidin haddatsana an Abdullah ibnu Umar an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadzal makna. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad Birum, telah menceritakan kepada kami Lais dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Haris, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al-Qatan, semuanya dari Ubaidullah bin Umar, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami
Abu Ar-Rabi dan Abu Kamil keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail, semuanya dari Ayub, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Ad-Dahak, yaitu Ibnu Usman, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Harun bin Said Al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Usamah, semuanya dari Nafi dari Ibnu Umar, seperti hadisnya Laits dari Nafi. Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar, seperti hadisnya Laits dari Nafi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Syaid dan Ibnu Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda semakna dengan hadisnya Nafi dari Ibnu Umar. Dan dalam hadisnya Zuhri ada tambahan, dia berkata, saya mengira bahwa beliau telah bersabda, seorang pemimpin atas harta benda ayahnya dan dia bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku pamanku Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang bernama Amru bin Haris dari Bukair dari Busr bin Syaid. Dia telah menceritakan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW dengan makna seperti ini. Selanjutnya kritik sanad. Yang pertama, Abdullah bin Umar bin Al-Qattab bin Nufail turun ke Nafi Maula Ibnu Umar, turun ke Laits bin Sya'ad bin Abdurrahman, turun ke Qutaibah bin Syaid bin Jamil bin Thorif bin Abdullah. Dari komentar ulama, banyak yang mengatakan bahwa hadis Muslim nomor 3408 itu sikoh. Dari biografi perawi dapat disimpulkan bahwa hadis Muslim nomor 3408 tergolong hadis sahih karena dapat dilihat dari syaratnya yang bersambung, diketahui dari ketersambungan antara periwayat satu dengan yang lainnya, seluruh perawi dalam sanad bersifat adil dan dobit, dan dalam sanad tersebut terhindar dari kejanggalan dan kecacatan. Selanjutnya, kajian linguistik menganalisis tentang kebahasaan. Pada matan hadis mengandung halam khobar lazim faedah yang menjelaskan informasi dan konfirmasi yang bertujuan untuk agar seseorang bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Dalam kajian linguistik ini, penulis menggunakan lafaz di bawah ini sebagai kata kunci dalam menganalisis kebahasaan, yaitu kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Menunjukkan alam alal khos, setiap kalian adalah pemimpin, menunjukkan sesuatu yang umum, dan setiap pemimpin dihususkan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Pada lafaz kulukum terdapat lafaz kulu yang mana setelahnya ada isim ma'rifat berbentuk dhamir yang memiliki makna orang ketiga banyak. Pada lafaz ro'in menjadi khobarna lafaz kulukum. Pada lafaz wa merupakan huruf athof. Pada lafaz mas'ulun menjadi khobarnya lafaz kulukum. Dan pada lafaz an ro'iyatihi termasuk jar majrur, lafaz an ta'alluq dengan lafaz mas'ulun. Selanjutnya, kajian tematis komprehensif, yaitu pada kajian kali ini membahas tentang teks-teks hadis lain yang berkaitan dengan hadis Muslim nomor 3408 yang memiliki maksud sama dari segi makna dan menjadi penguat dari hadis Muslim. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Muslim nomor 3408. Yang pertama, Sahih Bukhari nomor 844. Yang kedua, Sahih Bukhari nomor 2232. Yang ketiga, Sahih Bukhari nomor 2368. Yang keempat, Sahih Bukhari nomor 2371. Yang kelima, Sahih Bukhari nomor 2546. Yang keenam, Sahih Bukhari nomor 4789. Yang ketujuh, Sahih Bukhari nomor 4801. Yang kedelapan, Sahih Bukhari nomor 6605. Yang kesembilan, Sunan Abu Daud nomor 2539. Yang kesepuluh, Sunan Tirmidzi nomor 1627. Yang ke-11, Musnad Ahmad nomor 4266. Yang ke-12, Musnad
Ahmad nomor 4920, yang ke-13 Musnad Ahmad nomor 5603, yang ke-14 Musnad Ahmad nomor 5635, dan yang ke-15 Musnad Ahmad nomor 5753. Selanjutnya, kajian konfirmatif. Pada kajian kali ini berfungsi untuk menginformasikan hadis Muslim yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan hadis Muslim nomor 3408 yaitu: yang pertama, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38, yang kedua, Quran Surat As-Saffat ayat 22-24, yang ketiga, Quran Surat As-Saffat ayat 102, yang keempat, Quran Surat Yasin ayat 12, yang kelima, Quran Surat Al-Luqman ayat 14, yang keenam, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dan yang terakhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya, analisis realitas historis. Kita semua diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Nabi SAW dalam sabdanya mengingatkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula, agama Islam mengajarkan agar manusia menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah, dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar manusia tidak meminta dijadikan pemimpin atau meminta jabatan, karena tanggung jawab seorang pemimpin di dunia dan akhirat sangat berat. Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, analisis generalisasi. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Maka seorang kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi hak istri dan anak-anaknya, dan termasuk hak mereka adalah mendidik dan mengajari mereka apa-apa yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Begitu juga seharusnya seorang pendidik hendaknya selalu merasa bertanggung jawab atas anak didiknya. Hal ini demikian sangat membantunya dalam melaksanakan tugasnya seorang pendidik dengan sebaik-baiknya. Apabila sifat ini hilang dari seorang pendidik, maka dia akan menyepelekan hak-hak anak didiknya berupa pengajaran dan perhatian, serta penyucian jiwa dan akhlak mereka. Selanjutnya, nilai praktis, yaitu berhubungan yang dikaitkan dengan masa sekarang. Dalam contoh di sini, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini, ketika dikaitkan dalam pendidikan, seorang pelajar mempunyai tanggung jawab yang dipikulnya, di antaranya bertanggung jawab atas mencari ilmu, karena merupakan kewajiban yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan. Kemudian juga seorang pendidik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan potensi akal dan rohani peserta didik, sehingga cerdas, kreatif, serta berakhlak mulia. Hikmah yang dapat diambil dari tentang sifat pendidik tanggung jawab hadis Muslim nomor 3408 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap pendidik diharapkan bisa bertanggung jawab dalam mengembang sejumlah tugas dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diharapkan bisa memahami dan menyelami kondisi yang berbeda setiap peserta didiknya. Yang ketiga, tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bertanggung jawab dalam hal lainnya. Yang keempat, memberikan nilai-nilai keteladanan kepada peserta didik. Yang kelima, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan di dunia. Dari pemaparan yang telah saya jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis Muslim nomor 3408 merupakan hadis yang sahih karena dapat dilihat dari sanadnya yang bersambung, diketahui dari ketersambungan antara periwayat satu dengan yang lainnya, seluruh perawi dalam sanad bersifat adil dan dhabit, dan dalam sanad tersebut terhindar dari kejanggalan dan kecacatan. Hadis ini menerangkan tentang sifat kepribadian pendidik, yaitu tanggung jawab, bahwa semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaannya,
seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan dalam dunia pendidikan, seperti halnya sekolah atau guru, mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan potensi akal dan rohani peserta didik sehingga cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.